Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Pemrograman Komputer tahun 2023 untuk seluruh praktikan yang ada. Dan saat ini kita udah sampai nih di modul 5 yaitu percabangan dan perulangan pada Python. Dan untuk PJ dari modul ini yaitu saya sendiri dan dia Lutfian Ramadan yang akan menjelaskan dan juga membawakan modul ini. Nah, next. Apa aja sih yang bakalan dibahas di modul ini? Itu ada 4 hal. Nah, pertama ada pengertian, manfaat, tujuan, dan juga dari studi kasusnya. Dan next, pengertian dulu deh. Percabangan itu apa sih, Kak? Percabangan itu merujuk pada proses pengembalian keputusan atau kondisi yang dikenal sebagai kondisi kondisional. Sedangkan perulangan adalah sejumlah baris kode atau instruksi yang dieksekusi oleh komputer secara berulang hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Nah, untuk tujuan dari modulnya apa nih? Yang pertama ya, memahami konsep dasar dari percabangan dan perulangan pada Python tentunya. Terus agar kalian semua praktikan itu menguasai penggunaan kondisi percabangan dan perulangan pada Python. Dan kalian juga agar dapat menyelesaikan masalah pemrograman yang melibatkan percabangan dan perulangan Python. Oke, untuk manfaatnya sendiri, ya supaya kalian itu bisa memberikan keputusan yang tepat dalam suatu permasalahan program percabangan dan menjalankan tugasnya itu berulang kali. Sehingga ketika praktikan itu diberikan studi kasus, kalian itu bisa mengembangkan logika pemrograman atau mengatasi masalah dengan cara struktur dan mengoptimalkan kode-kode dari codingan kalian. Oke, di sini ada beberapa tipe dari jenis kode dari percabangan. Sedangkan percabangan sendiri itu eh, memiliki 3 kode utama, yaitu if, else, dan juga elif, yang memungkinkan program untuk memilih tindakan berdasarkan kondisi yang diberikan. Nah, untuk yang pertama itu ada if. If sendiri digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi atau ekspresi. Kondisi atau ekspresinya bila bernilai true, maka blok kode di dalam if statement akan dieksekusi. Sama kayak dari modul-modul Python sebelumnya, modul 4 ataupun modul 3, ketika blok kodenya itu true, maka akan dieksekusi. Tapi jika itu false, maka tidak akan dieksekusi ataupun harus mengulang dan mengganti yang lainnya. Nah, untuk else sendiri, kondisi if else. Jadi else ini tidak eh gimana dia itu bila pernyataannya itu benar atau true, maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah, maka akan mengeksekusi kode di dalam else saja. Jadi kode else ini biasanya digandengkan dengan kode atau kondisi if. Supaya if-nya itu sebagai blok kode yang benar dan else-nya adalah blok kode yang false atau salah. Nah, untuk elif sendiri itu bisa memilih dari beberapa kemungkinan yang terjadi. Biasanya itu mirip dengan kondisi else, tapi perbedaannya adalah kondisi elif itu memiliki lebih dari satu atau bisa lebih dari satu. Kalau else itu cuma satu opsi, tapi kalau elif itu biasanya beberapa opsi yang salah, 2 atau 3 dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke perulangan. Perulangan adalah sejumlah baris kode atau instruksi yang dieksekusi oleh komputer secara berulang hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Nah, eh, dari perulangan sendiri itu kan namanya looping ya. Sedangkan di pemrograman sendiri ada 3 jenis looping, yaitu pertama ada while loop, for loop, dan juga nest loop. While loop sendiri adalah perulangan yang bersifat indefinite atau tidak pasti dan bahkan tidak terbatas, indefinite. Ada 3 bagian penting dalam sintaks while. Yang pertama itu keyword while wajib untuk diisi. Jadi kalian harus mengisi kata-kata while atau coding dari while. Kita juga harus ngasih kondisi yang kita kasih kurung juga. Ini bisa berupa variabel atau boolean. Dan juga yang terakhir kita harus punya blok atau kumpulan dari barisnya. Nah, yang kedua ada for loop. For loop di sini untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence atau data koleksi pada Python seperti list, tuple, string, dan lain sebagainya. Dan ada 3 bagian penting dalam sintaks for. Yang pertama ada sequence atau nilai yang bersifat iterable alias bisa diulang-ulang. Dan berikutnya itu ada nilai setiap item yang diekstrak dari sequence. Jadi seperti turunannya. Nilai adalah yang ada di dalam dari sequence itu tadi.
dan blok kode atau statement yang akan dieksekusi itu biasanya ada di bagian baris-barisnya. Dan yang ketiga dari looping atau perulangan adalah next loop. Next loop sendiri memungkinkan penggunaan satu lingkaran di dalam looping lain. Dan penggunaan looping ini pada kondisional mengasumsikan nilai selain 0 sebagai true atau benar dan 0 sebagai false. Jadi next loop ini memberikan opsi lain dalam sebuah looping sebagai nilai lainnya itu suatu hal yang benar, tapi kalau dia mendapatkan nilai 0 atau zero, itu akan menjadikan sebuah pernyataan yang salah. Oke, kita langsung lanjut ke case slide atau study case-nya. Oke, aku bacain. Di sini ada Pak Mail adalah pemilik suatu UMKM yang menjual buah segar tiap periode tertentu dan terletak di sepanjang Jalan Wadung Asri. Dan usaha tersebut cukup sukses dan Pak Mail ingin melakukan inovasi dalam pemesanan buah yang ia jual. Ia ingin agar penjualannya lebih memudahkan para pembeli untuk memesan jenis buah, jumlah buah, dan total harga buah yang harus dibayarkan. Nah, karena inovasinya ini, Pak Mail juga ingin menambahkan nih diskon sebesar 10% tiap pembelian dengan total lebih dari 50.000 dan terdapat promo gratis ongkos pengiriman bila berbelanja dengan total lebih dari 100.000 rupiah. Bantulah Pak Mail dalam membuat pemrograman pesanan tersebut. Oke, kita mulai masuk ke codingannya. Jangan lupa teman-teman bikin new file di Jupyter Notebook-nya dan kita ketik dulu rename filenya itu coding modul 5 lab prokom 2023. Dan pertama-tama karena studi kasusnya tentang penjual buah Pak Mail, otomatis beliau memiliki beberapa jenis dagangan atau jenis buah-buahan dan harganya. Nah, di sini kita bakalan bikin penjelasan tentang datanya dulu. Kita bikin coding datanya. Nah, kita bikin komen supaya nggak susah. Kita ketik list tar. Oke. Nah, kita di sini bikin class. Jadi kalau misal teman-teman udah ada di modul-modul sebelumnya, pasti tahu apa itu class. Nah, class di sini akan berisi beberapa data nama ataupun angka yang berupa harga. Kita kasih nama class-nya daftar item. Jangan lupa dikasih sama dengan supaya dia bisa didefinisikan. Kita bikin di sini dictionary. Nah, kenapa dictionary? Karena nanti datanya akan ada yang berupa nama dan juga angka. Kita bikin dictionary kayak gini. Nah, aku gedein dikit. Oke. Nah, ini kita enter sekali. Kita bikin namanya dulu itu ada apa aja. Nah, jangan lupa tanda petik atas. Aku pengen ada namanya apple. Kita kasih definisi, kita kasih tanda titik dua sebagai sama dengan atau penggantinya sama dengan. Jangan pakai sama dengan yang sama ya, karena sama dengan yang ada di class, kalau diketik lagi di dalam kelasnya bisa nggak kebaca nanti. Oke, apel di sini aku mau kasih harga 5.000 deh. Nah, 5.000 di sini kan sebagai angka, apel juga sebagai nama, makanya kita pakai dictionary. Kita lanjutin nulis datanya, ada jeruk. Di mana ada apel, situ ada jeruk. Biasanya gitu. Kita kasih harga 7.000. Nah, kita lanjut lagi. Pengen apa ya? Mangga deh. Nah, mangga di sini kita kasih harga 10.000. Nah, terus kita lanjut lagi. Kita kasih semangka. Semangka kalau biasanya di kalian nggak tahu berapa, tapi di sini aku kasih harga 15.000 aja. Nah, ketika kita udah bikin class datanya, kita lanjutin bikin daftar item atau apa ya, kayak pembukanya dari codingan kita. Nah, di sini kita bikin calon buka deh.
Pembuka di sini kita bikin print selamat datang di LSMI. Jangan lupa pakai kurung tutup sama kurung buka sama tanda petik di atas sebuah kalimat yang ingin dimunculkan. Kita bikin lagi. eh, kita kan kita mau nunjukin tentang daftar daftar itemnya. Jadi berikut ini, berikut ini adalah daftar item yang tersedia serta harganya. Jika udah kita kasih tahu daftar item serta harganya, kita bisa lanjutin nih buat bikin eh, persabangannya. Kita udah kasih salam pembuka, kita lanjutin tentang percabangannya. Kita mulai masuk ke percabangan item. For, kita pakai for. For ini kan artinya untuk. Jadi ketika untuk sebuah codingan for item, terus harganya itu, nah item dan harga di dalam daftar item itu dikalikan items, kita print, kita munculin. Maksud dari F di sini itu fungsinya atau eh, dari percabangannya itu apa? Terus kita ketik dictionary-nya itu item. Nah, kenapa pakai kurung kurawa di sini? Karena supaya item ini jelas. Kalau misal item yang di dalam kurung kurawa ini itu ada apel, jeruk, mangga, dan juga semangka. Terus kita lanjutin, kalau tiap item itu tadi punya harganya masing-masing. Nah, jangan lupa buat dikasih titik koma, terus ditutup. Nah, print F aksen dictionary item tutup, terus ini maaf, terus ininya harga. Nah, ini tuh menandakan kalau misal di dalam daftar item itu ada dua dua jenis, yaitu item dan juga harga. Terus kita lanjutin, kita mau bikin input. Nah, kita udah bikin basis datanya di awal, kita udah bikin salam pembuka juga sama klasifikasinya dari percabangan for, terus kita lanjutin ke meminta input dari pengguna. Nah, minta input ini kita pakai kelas juga di awal, supaya nanti ketika pemanggilan lebih mudah, kita bikin kelas jumlah pesanan. Jangan lupa kasih tanda sama dengan juga, kita tulis kode in. In di sini adalah integer. Jadi yang diminta input nanti itu adalah berupa angka. Nah, kita ketik input juga, kita kasih kurung lagi, isinya masukkan jumlah item yang ingin dipesan. Kasih titik dua juga, jumlah pesanan. Nah, ini kita fungsinya itu berusaha untuk minta input dari pengguna. Masukkan jumlah item yang ingin dipesan. Jenisnya itu ada berapa. Kenapa ada kode in di depan itu berupa angka integer, supaya pengguna itu nggak bisa masukin huruf ataupun nama. Jadi yang dimasukin itu harus berupa angka. Terus kita next lagi, kita bakalan bikin inisialisasi. Ya, inisialisasi. Samaan deh, samaan variabel. Apa bikin persamaan variabel total harga, kita bikin kelas baru juga.
kita bikin persamaannya itu nol. Supaya kalau misal total harganya nanti ditambah ataupun dijumlah, itu dimulainya itu dari nilai nol atau nggak ada yang minus lah. Intinya itu berupa angka yang bisa dipahami dalam rupiah. Kita lanjutkan juga, kita mulai bikin loop atau ketika kita udah minta jumlah pesanan, otomatis kan kita harus masuk ke dalam jenis pesanannya. Nah, kita bikin eh, loop, kita bikin percabangan juga for I in range. Kenapa for I? I di sini adalah indeks. Jadi kita itu pengen indeksnya itu adalah jumlah pesanannya itu tadi, pengen berapa banyak. Nah, in in range itu biasanya digunakan untuk perkembangan. Jadi kayak nilai 1, 2, 3 sampai seterusnya. Sebanyak yang jumlah pesanan tadi. Oke, kita print. Eh, mungkin teman-teman lupa di kenapa garis miring kiri dan juga N itu artinya baris baru atau enter pemesanan. Kita bikin dictionary lagi di plus 1. Jadi kalau misal I plus 1 ini fungsinya apa? Kita bikin baris baru. Nah, di print F, F aksen eh, garis miring N pemesanan ke I plus 1. Di sini berarti itu indeks ditambah 1. Kalau misal I-nya itu yang pertama 0 ditambah 1 kan jadinya pemesanan ke 1. I-nya yang selanjutnya itu adalah nilai 1 ditambah 1 berarti pemesanan kedua dan begitu seterusnya. Lalu kita lanjutkan dari jumlah pesanan berarti di dalamnya ada item. Nah, kita panggil kelas item yang ada di definisinya awal kita tadi. Item di sini kita pengen input. Nah, kenapa kita nggak pakai kayak integer kayak yang di sebelum-sebelumnya? Karena kita pengen di sini itu inputnya berupa nama. Jadi masukkan nama item ya di pesan. Input di sini fungsinya buat minta input dari pengguna, tapi kita pengen yang berupa huruf atau nama. Terus kita periksa, kita bikin percabangan lagi. Jadi di dalamnya ada jika item di daftar item, jangan lupa kasih tanda titik 2 supaya terdefinisikan, itu ada harga. Nah, harga item ini kita bikin price. Harga item ini ada di dalam daftar item. Kita bikin tuple-nya, kita print. Harga berapa item, kita kasih dictionary item adalah harga item. Nah, kenapa kita bikin dictionary-nya ada dua, kayak pemanggilan data yang kita tadi, itu ada item dan juga harga item yang paling utamanya. Jadi supaya data di dalam dictionary atau kurung kerawannya tadi itu yang bisa berubah atau yang pasti, tapi dengan basis data yang kita punya, jenis dari harganya dan juga namanya. Kita lanjut ke jumlah jumlah item. Nah, kita bikin kelas baru juga. Kita pakai integer lagi. Kita kasih input dan isinya adalah kan jumlah
item yang ingin dipesan. Oke. Nah, enter lagi. Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung ngitung ke total harga. Tapi karena masih apa ya? Nah, di sini kita lanjutin ke ngitung dari total harganya. Total harga plus sama dengan, jangan lupa di modul kemarin, modul 4 ada operator plus sama dengan itu total harga, artinya ditambah sama dengan dari harga item. Kita kalikan dengan jumlah item. Nah, di sini berarti total harga itu eh, perhitungan atau operator dari harga item dikalikan jumlah itemnya berapa. Tapi kita lanjutin juga, kalau misal else nih, kalau misal salah, nanti ketika penggunanya ngisi, print, maaf, item yang Anda pilih tidak tersedia. Nah, kalau misal kita bikin jaga-jaga nih, kalau dari penggunanya nanti ketika masukin item itu salah huruf atau salah angka, nah itu nanti bakalan muncul disclaimer kalau maaf, item yang Anda pilih itu tidak tersedia. Terus kita next lagi. Nah, di sini kita bakal munculin dari total harga tadi, kita print. Sheng. Kita bikin baris baru. Ininya total harga. Ini berapa? Kita bikin dictionary. Nah, dictionary ini tadi supaya bisa dirubah dari total harga. Coba dikasih tanda petik. Ya, kita lanjut ke studi kasusnya tadi kan ada tentang diskon. Kalau di atas pembelanjaan 50.000 dapat diskon 10%, dan kalau di atas 100.000 bakalan dapat diskon 10% tadi dan juga gratis ongkir. Kita lanjutin ke diskon. Kita lanjut ke diskon lagi, di mana diskon di sini kan kita di atas 50.000 itu diskon 10%. Jadi kita bikin if cabangan total harga. Kalau misal total pembelanjaannya lebih dari operator lagi, lebih besar dari 50.000, 50.000 kita kasih titik dua sama dengan supaya didefinisikan itu dapat diskon. Kita bikin class di dalamnya, diskon itu sama dengan total harga operator lagi, bintang dikalikan 0,1. Kenapa 0,1? Karena nilai dari 10% atau 10 per 100 yaitu 0,1. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke total harga. Kita di sini pengen total harganya kan sebagai harga yang udah didiskon. Jadi kita bikin operator total harga minus sama dengan. Jadi total harga yang di sebelah kiri itu dikurangi sama dengan dari diskonnya. Oke, kita lanjut lagi. Kita bakalan print semuanya. Eh, Anda mendapatkan diskon 10% dan total harga setelah diskon itu sebesar, kita pakai dictionary lagi, total harga. Nah, oke,
Dan jangan lupa dikasih tanda petiknya di akhir. Nah, ketika total harga diskonnya 10% udah kita bikin lanjutannya. Kita bikin gratis ongkir. Gratis. Ya, oke. Kita bikin kelas yang percabangan lagi bila total harga lebih besar operator lagi 100.000. Oke, jangan lupa kasih titik dua sama dengan itu sama dengan kalau total harganya lebih dari 100.000, gampangnya kita langsung penuhin aja deh. Itu kan cuman butuh buat ngasih tahu kalau misal dia dapetin gratis ongkir. Anda mendapatkan pengiriman gratis. Nah, kasih tanda Pak. Oke, setelah itu ketika semua yang ada di studi kasus sudah kita coding, sudah kita ketik juga, kita kasih penutup. Alam penutup. Di sini kita print gampangan aja sebuah kalimat. Isinya kita bikin baris baru. Terima kasih telah berbelanja di toko bahasa ini. Oke, coba kita bisa nih. Selamat datang di toko SMI. Nanti pesannya kayak gini. Apel 5.000, jeruk 7.000, mangga 10.000, semangka 15.000. Masukkan jumlah item yang ingin dipesan. Aku pengen pesan 4 jenis. Nah, pemesanan ke satu, nama item yang ingin dipesan apa? Aku pengen apel deh. Harga per item adalah 5.000. Masukkan jumlah item yang ingin dipesan. Pengen 14. Nah, ini kan looping nih teman-teman. Pemesanan ke satu lanjut ke pemesanan kedua. Karena aku pengen ada 4 pemesanan. Jadi ini bakalan looping terus sampai 4 kali. Masukkan nama item yang ingin dipesan. Aku pengen jeruk. Harganya 7.000. Jumlah item jeruknya berapa? 8. Oke. Nah, pemesanan ketiga kita lanjutin. Item yang dipesan apa? Mangga. Harganya 10.000 tiap item. Jumlah item yang dipesannya berapa? Aku pengen 2 aja deh. Nah, ini kan di loop terakhir nih, pemesanan keempat. Nama item yang dipesan apa? A, aku pengen 3. Nah, kita teliti dulu dari outputnya. Di sini kan aku pengen 4 pemesanan, 4 jenis. Jadi pemesanan 1 sampai ke 4. Dan di akhirnya kita langsung didapatkan total harga. Nah, total harganya ini sebelum didiskon sebesar 191.000. Lalu ada function diskon tadi, Anda mendapatkan diskon 10%. Total harga setelah diskon 171.900. Kenapa mendapatkan diskon? Karena pembelanjaanku lebih dari 50.000. Makanya aku mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan harganya tinggal segitu. Lalu aku juga mendapatkan pengiriman gratis. Kenapa? Karena aku juga belanja lebih dari 100.000. Nilainya 191.000. Dan di akhir juga terima kasih telah berbelanja di toko SMI. Ini typo ya teman-teman. Cuma nggak apa-apa nanti dibenerin lagi. Oke, di sini udah didapat juga outcome-nya yang sesuai. Codingannya juga udah run. Meskipun tadi ada sedikit kesalahan di beberapa, tapi itulah tentang pemrograman komputer. Kalian harus teliti juga tentang satu sedikit aja tentang sebuah simbol itu codingan kalian bisa nggak ke run atau nggak bisa dijalanin. Oke, mungkin itu aja dari modul 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di laboratorium.